Oke, nah kita sekarang akan masuk di pembahasan ketiga, yaitu uh, understanding the business model of ICT company. Ya. Big tech companies itu apa sih? Big tech companies itu adalah perusahaan-perusahaan yang di-refer sebagai largest and the most dominant companies in ICT. Ya, ada Big Four, ada Amazon, Apple, Google, dan Microsoft. Yang selain Saudi Aramco, which is in oil, disebut sebagai the most valuable public companies globally. Jadi, kita akan berkenalan sedikit tentang big tech companies. Yang pertama adalah kenapa mereka begitu besarnya, gitu ya. I mean really big. Karena memang yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah bagaimana menggeser the size of the network, gitu ya. Jadi semua tech companies itu memiliki konsep dasar yang disebut dengan network externality. Ya, network externality itu artinya apa? Artinya mereka memanfaatkan nature dasar dari teknologi bahwa at some point konsumen itu akan terlock-in. Ya, terlock-in oleh satu services yang mereka hasilkan. Yang paling gampang misalnya gini, siapa yang saat ini kalau bingungan mencari sesuatu, berpikir selain Google, tiba-tiba saya ingin tahu sebenarnya perekonomiannya Swedia itu banyak dipengaruhi oleh sektor apa ya? Yang paling gampang apa namanya ada di pikiran saya adalah well I have to search, dan kalau udah search pasti Google, oke? Okay? Atau misalnya kita mau berinteraksi dengan orang lain, ya kenalan dengan sahabat-sahabat kita dulu, teman SD, SMP misalnya, atau teman lama. Well, I have to search lewat apa nih? Instagram atau Facebook yang paling banyak. Jadi the aspek di titik B, nah di titik B ini adalah disebut dengan the locking point, bahwa orang tidak akan bisa lagi tidak tergantung. Kita akan selalu tergantung. Let's say sekarang kita akan tergantung, terlock gitu ya, terlock oleh Gojek, terlock oleh Grab, terlock oleh dengan Tokopedia gitu ya, karena mereka memiliki lock-in effect. Nah, proses itu terjadi, ini adalah titik nol ketika mereka masih belum memiliki subscriber, sampai dengan titik koyong-koyong sampai dengan titik B gitu ya. Di titik B ini titik di mana kita tidak lagi bisa keluar dari situ. Switching cost-nya itu mahal. Orang mungkin mengatakan di titik B itu we cannot switch, ya, will not switch karena switching cost-nya mahal. Begitu saya quit dari apa namanya dari platform misalnya, ya nggak ada penggantinya. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan naif ya, misalnya ya, with due respect ya, naif mengatakan kita akan boykot Google atau kita akan boykot perusahaan tech companies karena mereka memiliki itu tadi ya, mereka memiliki benefit yang disebut dengan network externality tadi. Jadi tanya kenapa mereka begitu besar? Karena mereka memiliki size yang besar. Oke, jadi size yang besar itu menyebabkan lock-in efeknya kuat. Ya, perusahaan-perusahaan tech itu akan apa namanya akan mengandalkan keunggulan dari size effect tadi. Ya, makanya biasanya dari A ke B, ya untuk menambah size dari A ke B itu mereka merelakan apapun ya, yang disebut dengan penetration price. Ya, bahasa kita ini adalah bakar duit gitu, agar konsumennya sedapat mungkin ada di B. Gitu. Jadi kemarin misalnya ketika saya mengajar di kelas, saya meminta mahasiswa untuk melakukan case study di tech companies. Mereka kemudian ada satu mahasiswa keluar bahwa Pak, do you know sebenarnya Gojek itu dulu waktu datang itu ada pesaingnya banyak, ada Bang Jack, ada Ahwat Jack, ada apa Jack yang lain, tapi nggak ada yang kuat karena mereka tidak memiliki token efek yang kuat, ya, tidak memiliki size of network yang besar. Paling gampangnya mungkin di kasus telekomunikasi lah ya, misalnya Telkomsel memiliki sekitar 8-50%, mungkin sekarang 40%-an, kemudian Indosat sekitar maybe 20, kemudian XL 15-20%. Nah, masing-masing memiliki apa namanya network sendiri-sendiri gitu ya. Mereka memiliki network effect yang gradual. Jadi, why are they big? Sekali lagi karena they are big because they're able to exploit the market, sehingga mereka memiliki lock-in effect yang kuat gitu ya. Dan kita sudah sangat tergantung, sudah terlock oleh kehadiran dari tech company tadi. Nah, salah satu yang menjadi kunci apa? Tentu tidak sekunjung mereka kuat dong, ya kan? Tentu ada proses di sana yang menjaga agar konsumennya terus-menerus kemudian tergantung.
Ya, biasanya mereka menambah feature tertentu, sehingga kita semakin merasa bahwa kalau kita keluar dari sana, kita nggak bisa, ya, lagi karena switching cost-nya besar. Dan itu terjadi karena mereka memiliki role of R&D yang sangat besar, ya, sangat luar biasa, misalnya, ya, karena R&D itu merupakan sumber dari kekayaan dan kemampuan suatu perusahaan, terutama tech companies, untuk bisa grabbing the whole opportunities. Ya. Kalau mereka bisa meningkatkan R&D, mereka akan tahu kemana arah konsumen, mereka akan tahu the future of demand, tahu type of data yang dibutuhkan. Dan itu kemudian membuat mereka untuk semakin mampu untuk melakukan lock-in effect terhadap konsumen. Nah, ini menarik, ya. Ini data yang saya dapatkan like a couple of years back, ya. Tapi menariknya apa? Menariknya adalah R&D itu kan nanti outputnya akan berupa patent atau sekresi, misalnya trade sekresi, rahasia dagang atau paten atau other intellectual property yang lain, gitu, ya. Dan kalau kita lihat intellectual property itu sudah menjadi new type of economy, gitu, ya. Dulu waktu saya baru belajar juga, saya kaget bahwa membandingkan misalnya dan itu tahun 90, saya mulai PhD tahun 2008, datanya mungkin data tahun 2000-an lah, ya, 98, 2000-an, kita mendapatkan data bahwa seluruh ekonominya, nilai ekonomi di sub-Saharan Afrika itu cuma 72% saja. Sub-Saharan Afrika itu ada 35 negara, 48 negara. Itu hanya 72% saja yang dibandingkan dengan intellectual property dari tiga atau 4 perusahaan terbesar di dunia. Jadi we can imagine, ya, bahwa sekali lagi tadi kalau kita ingat ada 3 layer, 4 layer gitu, dan layer 1 itu yang paling very capital, very intellectual property intensive, ya, dengan patent, dan segala macam R&D yang dibutuhkan agar mereka bisa meningkatkan size of the network-nya. Dan itu nilai ekonominya besar sekali. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga kenapa perusahaan-perusahaan itu besar, ya karena intellectual property-nya besar, kedua juga karena R&D-nya memang ada link antara R&D dan sales, ya. Seperti di sisi kanan ini menggambarkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara R&D intensity dengan sales yang dihasilkan di sisi vertikal. Nah, ini adalah potret di globalnya. Seberapa besar sih perusahaan-perusahaan dunia itu melakukan R&D? Nah, sebelah kanan ini ada rankingnya nih berdasarkan industri itu ada automobile. Jadi biasanya yang utama itu ada automobiles, ICT, kemudian pharmaceutical. Automobile, ICT, pharmaceutical biasanya banking atau finance. Tapi kurang lebih tiga yang utama itu yang biasanya melakukan R&D paling besar. Oke? Ini perbandingan, ya, tadi kita sudah tahu layer-layernya, maka layer 1 dan layer 3 ini biasanya paling rajin melakukan R&D. Layer 2 itu kan telco, ya, operator sama broadcasting biasanya less R&D intensif. Layer 1 terutama karena mereka harus terus bersaing dengan pesaing yang sama-sama kuat, gitu, ya, blockbuster, gitu. The powerhouse di ICT itu di layer 1, ada big companies kayak Siemens, Alcatel-Lucent, Alcatel mungkin udah nggak terlalu ini sekarang, tapi Chinese companies itu kan hampir tiap hari mereka spend a lot of money untuk R&D. Teman-teman kalau mau ini datanya bisa accessible secara gratis untuk melihat peranan R&D di masing-masing perusahaan dan negara, bisa dilihat di situ di R&D scoreboard. And by the way, mereka mengeluarkan ranking 2.500 perusahaan dunia yang paling R&D intensif, dan sejak tahun 2007 kalau nggak salah 2007 sampai 2019 terakhir itu tidak pernah ada satu companies Indonesia yang masuk di 2.500 perusahaan perusahaan paling R&D intensif di dunia. Way to go. Ya, masih panjang sekali perjuangannya. Nah, how big are they? Ya, misalnya Google itu sales-nya ini tahun 2000, I think it was like 2016, 2017, ya. Sales-nya 77 billion, jadi sekitar 60% dari seluruh penerimaan negara itu setara dengan sales-nya Google. Kemudian Facebook itu sales-nya 10,3 billion, ya, 63% dari ekspor migas. Ya, jadi saya ingin kontraskan, gitu, ya, betapa kontras antara
big companies dan traditional economy, ya, terutama di developing countries seperti kita, bahwa satu perusahaan saja itu bisa capturing like the whole economy gitu ya, like 10,3 billion salesnya Facebook itu sama dengan 63% total ekspor migas Indonesia. It's hard to imagine. Ya, kemudian R&D-nya itu sekitar sepertiga APBN goes for sepertiga APBN pendidikan goes to R&D-nya. So that's the reason, salah satu reason kenapa mereka sangat besar saat ini. Kedua adalah tadi big tech companies itu nature-nya seperti itu. Nah, kalau fintech itu apa dan bagaimana posisinya di Indonesia saat ini? Fintech atau financial technology menggambarkan bagaimana teknologi berusaha untuk memproses, ya, mempercepat otomatisasi delivery dan use of financial services. Sehingga mereka digunakan untuk membantu perusahaan atau society, business owners, consumers untuk bisa mengatur financial operations, ya. Biasanya basisnya adalah dengan menggunakan software dan algoritma sehingga semua prosesnya terotomatisasi. Ini adalah fintech. Nah, di Indonesia kenapa kita melihat lahir berbagai macam fintech belakangan gitu. Ini data saya dapatkan dari Mas Nika dari LIPI, ya. Mohon maaf tadi saya lupa membuat proper citation-nya dari Mas Nika di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dari LIPI. Kenapa fintech sekarang menjamur, ya? Karena kalau kita lihat di Indonesia, ini adalah porsi Indonesia, ya. Maka kita bisa melihat bahwa yang paling besar itu adalah yang berarsir. Artinya adalah finance needed but not accessible. Artinya mereka memiliki niche market yang sangat besar karena faktor keuangan atau sumber dana keuangan itu masih menjadi salah satu sumber yang memperlambat kemajuan informal sektor dan SMEs, dan mereka tidak punya akses ke bank gitu, ya, dibandingkan kita lihat di Vietnam, Vietnam, Filipina maupun Malaysia. Maka kita adalah negara dengan arsiran area yang sangat besar. Artinya memang tidak mengherankan kalau fintech itu kemudian masuk terus dan lahir terus, karena kebetulan memang kita memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Nah, kemudian kalau kita lihat peer-to-peer-nya, peer-to-peer lending-nya over the years, ya, kita memiliki sekitar 15% compound annual growth rate, ya, CAGR-nya. Dan dari situ kita bisa bayangkan bahkan untuk tahun 2016, which is actually 4 years ago, mereka cuma bisa mendisburse 284 miliar, dan sekarang mereka sudah 44 triliun di tahun 2019. Ini memang pasar-pasarnya sangat besar, ya. Kita tidak bicara tentang enforcement, assessment-nya gimana, pekayaan tinggi sekarang, segala macam itu. Another way to evaluate, tapi faktanya adalah memang pasar mereka sangat besar sekali. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa dimajukan? Tentu ada aspek demand dan supply, ya. Misalnya kalau di sisi demand, masyarakat harus memiliki teknologi yang bisa mensupport, ya, internet akses, memiliki tipe handphone yang suportif, dan juga ICT skill-nya mereka harus memiliki decent education level, ya, minimal education level untuk mengoperasikan. Jadi ini salah satu yang menjadi prasyarat untuk kemajuan atau inklusi keuangan ke depan. Oke, ini tentang fintech. Ya. Kemudian e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce adalah semua services yang digunakan untuk menghasilkan means of electronic equipment, ya, untuk memproses dan storage data berdasarkan individual request. Ini definisi yang saya gunakan, saya ambil dari Komisi Eropa, tapi tentu saya pikir hampir sama semuanya adalah merujuk pada bagaimana electronic equipment itu digunakan untuk mensupport request dari individu maupun masyarakat terhadap beberapa jenis kepentingan gitu, ya. Pasti adalah bahwa mereka bisa bersifat B2C, mereka bisa bersifat B2B, mereka bisa bersifat C2B maupun C2C atau peer-to-peer. Yang B2C, ya, yang kita tahu misalnya Garuda jual tiket lewat
website atau perbankan itu adalah B2C, B2B ya jasa perbankan tapi untuk company misalnya, corporate banking itu B2B, consumer to business, apa namanya ya bisa juga misalnya apa namanya platform yang menjual jasa lapangan pekerjaan misalnya, maka itu consumer to business. Kita apply kemudian kalau bisnis akan screening, ada juga yang consumer to consumer itu yang kita lihat sehari-hari ya peer to peer ada di kita misalnya kita bisa jual barang langsung dari platform e-commerce. Nah, yang juga menarik adalah bahwa kemajuan e-commerce itu tidak bisa dipisahkan dari apa namanya manufacturing karena e-commerce itu kan lapaknya. Sementara barangnya itu yang value added-nya itu sebenarnya di barang yang masuk dan keluar dari e-commerce itu sama juga pasar. Dan ternyata global e-commerce itu tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa China manufacturing itu bertumbuh dengan amat sangat besar ya, produktivitasnya bertumbuh dengan sangat besar gitu ya dari tahun misalnya dari tahun 95 ke tahun 2005 mereka tumbuh 10%, 2005 ke 2016, 2015 itu sudah cuma 3%. Jadi growing more rapidly gitu. Sehingga tidak mengherankan kalau e-commerce dan tidak hanya di Indonesia, tapi pretty much all over the world itu barangnya barang dari Cina semua karena memang karena mereka memiliki karakteristik tumbuhan produktivitas yang sangat besar gitu. Silakan nanti dilihat sendiri bahwa Cina itu produktivitasnya, growth-nya itu kedua terbesar dunia sesudah Lituania. Tapi kita tahu bahwa labor force-nya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Sehingga tidak mengherankan kenapa kemudian barang-barang dari Cina bisa merajai seluruh produksi e-commerce ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara yang lain. Okay. Nah, untuk Indonesia konteks, bahwa sekarang kita sudah merasa dibanjiri oleh produk e-commerce, itu bahkan masih 13% dari keseluruhan micro, small, medium enterprise channel ya. Yang 87% itu masih offline. Artinya yang kita merasa kita sudah terbanjiri itu bisa lebih besar lagi ke depannya, apalagi dengan kondisi COVID misalnya atau kondisi yang menyebabkan masyarakat lebih terbatas pilihannya untuk melakukan spending, misalnya melakukan belanja. Oke. Dan juga apa namanya e-commerce kita juga harus bersaing dengan beberapa e-commerce global yang ternyata memiliki porsi yang cukup besar juga di Indonesia seperti Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten, Jepang ya ada Taobao dan sebagainya. Ternyata besar sekali pangsa pasar kita. Dan coba tadi kita udah bahas bahwa digital sektor itu kalau di Indonesia memang keunggulannya kita punya pasar yang sangat besar. And once kita nggak mengekonomis, maka akan ada orang lain yang berhasil mengekonomisasikan besaran yang kita miliki in domestic market.